Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita hadir di dalam mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di kelas 11 MM SMK Yadika 6 Jatiwaringin. Nah, kalian telah belajar di kelas 10 mengenai dasar-dasar desain grafis dan juga terkait dengan mata pelajaran multimedia lainnya. Nah, animasi ini nanti kalian akan membuat sebuah gambar bergerak yang pasti adalah tentang animasi 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, untuk pelajaran saya nanti kemungkinan saya akan lebih banyak mencoba kalian untuk berkarya atau membuat sebuah gambar animasi, baik itu 2 dimensi ataupun juga 3 dimensi. Yang penting kita belajar sama-sama, kalian juga belajar. Kemudian untuk diketahui untuk teman-teman semua, untuk diketahui bahwa di animasi ini kalian bisa belajar lebih banyak melalui sumber-sumber lain, entah itu dari internet, YouTube, dan juga buku-buku pelajaran. Karena apa yang saya berikan memang belum sempurna atau masih ada banyak kurangnya, jadi kalian diminta untuk lebih kreatif lagi dan inovatif lagi untuk menemukan sumber pembelajaran yang akan kalian dapati khususnya untuk pembelajaran animasi. Banyak tutorialnya di YouTube, banyak caranya bagaimana, jadi kalian harus pelajari dan praktekkan sendiri. Nah, untuk pembelajaran saya selanjutnya sama saya santai aja. Kalau mau ada bertanya, tanya aja, silakan. Saya akan bantu kalian jika ada pertanyaan atau yang belum mengerti. Nanti juga kalau misalkan ada guru-guru multimedia yang bisa kalian tanyakan, silakan tanyakan. Nanti entah itu sama Pak Fajri, Heru, ataupun ada guru baru namanya Patri, kalian boleh tanyakan. Pasti mereka akan bantu kalian untuk mengenai pembelajaran kalian. Saya lanjut ya. Ini saya hari ini berikan materi tentang dasar-dasar pengertiannya aja dulu animasinya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Mungkin teman-teman belum ada yang kenal dengan saya. Saya juga baru mengajar di kelas kalian di kelas 11 ini. Nama saya lengkapnya Ferundus Rajasmagah, ahli Madya Seni, AMDSN. Kemudian ini biografi ke saya atau biasa disebut CV saya. Saya ini adalah lulusan dari D3 Fotografi. Nah, teman-teman seperti itu ya. Kemudian kita lanjut aja. Oke. Ini terkait dengan kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan. Saya memberikannya satu persatu aja. Nanti kalau misalkan sudah ada lengkap, saya bisa share ke kalian dari AD 3.1 sampai seterusnya. Kalau nggak salah ada teknik animasi itu ada belasan kompetensi dasarnya. Tapi yang saya berikan hari ini baru kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 itu adalah pengetahuan, 4.1 itu adalah keterampilan. Jadi 3.1 itu adalah memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Lalu yang keterampilan 4.1, kalian bisa menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi dalam bentuk vektor. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Pengertian animasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Agus Suheri. Nah, menurut Agus Suheri, pengertian animasi adalah kumpulan dari gambar yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gerakan. Nah, jadi animasi itu kalau kalian tahu, animasi itu adalah kumpulan dari gambar yang bisa bergerak. Namanya juga animasi, pasti kalian tahu bagaimana konsep kerja dari animasi. Lalu yang kedua, saya pindahkan dulu gambar saya. Oke.
Yang kedua ada dari Ibis Fernandez. Menurut Ibis Fernandez, pengertian animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Jadi kalau di dalam dua dimensi itu kalian buat sebuah gambar vektor 2 dimensi. Nah, lalu kalian desain bentuknya, vektornya, lalu dimainkan secara animasi. Jadi animasi itu adalah gambar yang bergerak, ilusi yang bergerak. Jadi kalau misalkan kalian buat desain 2 dimensi terus kalian jadikan bergerak, desain tersebut itu udah termasuk namanya animasi. Kemudian saya lanjut. Oke, jenis-jenis animasi berdasarkan bentuk karakter. Yang pertama ada stop motion, kemudian ada animasi 2 dimensi, ada juga animasi 3 dimensi dan juga animasi Jepang. Nah, ini kalian tahulah satu persatu bagaimana contoh-contohnya. Pasti kalian di antara 4 jenis ini pasti kalian punya minat atau punya kesukaan masing-masing. Misalkan ada yang suka anime Jepang, anime apalagi ya, kartun-kartun Indonesia atau kartun-kartun luar negeri, itu macam-macam ya. Jadi kalau saya perhatikan atau saya lihat, di setiap negara itu membuat animasi berdasarkan ciri khas mereka masing-masing. Entah itu dari animasi Rusia, kalau misalnya kalian tahu kartun-kartun kayak Rusia tuh kayak Mars ya, Marcia and the Bear. Nah itu kayak kartun Rusia. Kalau di Jepang itu kayak anime Jepang, Naruto, One Piece dan lain-lain seperti itu. Dan macam-macam lagi kalau misalkan kalian tahu animasi-animasi di setiap negara. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di contoh stop motion. Nah, saya ada berupa contoh video buat kalian untuk contoh stop motion ini. Nah, sebentar saya belum. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, iya. Ini kalau kalian lihat di tampilan layar kalian, seperti ini ya contohnya. Nah, ulang. Oke. Ini adalah contoh stop motion. Jadi paling sederhana, kalian bisa praktekkan di rumah ataupun kalian coba. Misalkan kalian ucapan selamat ulang tahun kepada teman kalian atau saudara kalian melalui stop motion. Stop motion itu kalau secara teknisnya itu adalah kumpulan dari gambar, lalu kalian padu-padankan menjadi sebuah video yang bergerak. Nah, ini kumpulan foto ya, kumpulan gambar kalian masukkan ke dalam satu layer, lalu jadilah sebuah video. Namanya adalah video stop motion. Ini termasuk animasi dalam bentuk 2 kayak bergerak ya, tapi bukan kayak, tapi ada juga contoh lain kayak misalkan sebuah karakter kalian foto jadi kayak akan jalan itu ya contohnya. Oke, selanjutnya adalah contoh animasi dari 2 dimensi. Kalau kalian tahu ada di YouTube namanya kartun animasi Sinopal. Nah, kalau bisa kalian perhatikan animasi Sinopal ini menurut kalian gambarnya bagus atau biasa aja atau jelek? Nah, kalau kita perhatikan
dari karakter tokoh manusia dari animasi Sinopal ini memang dia bukan kayak manusia nyata ya, tapi karena kita lihat bisa kita lihat karena tangannya besar, hidungnya kecil, kepalanya kecil, tapi badannya gede. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat secara fisik itu tidak menyerupai seperti manusia normalnya. Tapi karena apa? Karena ini animasi teman-teman. Ini namanya seni. Nah, kembali karena kita berkonsep adalah kita membuat seni. Nah, kalau seni itu sifatnya abstrak, tidak bergantung kepada bagus atau buruknya hasil karya tersebut. Tapi bagaimana kita menyampaikan visual tersebut. Kenapa animasi Sinopal bisa laku keras? Karena mereka pintar mengkomunikasikan visual mereka ke dalam sebuah cerita. Nah, jadi itu keunggulan mereka, bukan karena gambarnya jelek atau fisiknya nggak menyerupai asli, itu bukan. Tapi karena ini adalah namanya seni. Seni itu sifatnya abstrak, tidak bisa dibilang jelek ataupun bagus, tergantung karakter setiap orang yang buat beda-beda, itu pasti beda-beda. Kemudian ada Ninja Hattori, itu juga animasi 2 dimensi kalau misalkan kalian tahu kartun-kartun lama. Oke teman-teman, selanjutnya kalau teman-teman tahu atau pernah lihat di Line Webtoon kalau nggak salah ada komik namanya Tahi Lalats. Nah itu dia ada juga yang versi motionnya, videonya itu juga bisa dikatakan contoh dari animasi 2 dimensi karena dia ada yang bergerak dan juga ada yang versi komiknya. Nah, itu juga adalah contoh dari animasi 2 dimensi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada animasi 3D. Kalau teman-teman tahu contohnya itu adalah film-film kartun seperti kartun-kartun Disney dan juga film kartun lainnya. Kartun ini Indonesia juga nggak kalah hebatnya teman-teman. Pada saat ini kalau misalnya teman-teman tahu kartun Kiko kalau nggak salah. Nah, itu juga adalah kartun Indonesia. Ada juga saya pernah punya teman, dia bisa buat animasi 3D, tapi dia spesialisnya gaming. Dia bikin game dari animasi 3D. Nah, itu lebih hebat lagi teman-teman kalau teman-teman mau belajar dan juga serius dalam dunia animasi. Kemudian itu ada di contohnya sebelah kiri, itu adalah contoh pembuatan pengaplikasian dari karakter animasi 3D. Nah, kalau misalkan mau belajar animasi 3D itu memakai kalau ada contoh aplikasinya itu adalah namanya Blender 3D Max. Nah, teman-teman bisa coba lihat tutorialnya di YouTube atau di internet dan lain-lain. Banyak sumbernya teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk animasi 3D ini kesulitannya adalah saya harus beritahu ke kalian, kesulitannya itu pasti kita memerlukan spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi. Karena kalau teman-teman bisa perhatikan, kita kalau di animasi 3D itu kita bikin karakter. Nah, itu cukup makan memori ya teman-teman. Apalagi kesulitannya kalau misalkan laptopnya spesifikasinya nggak mengumpuni atau laptopnya kentang atau gimana. Nah, itu agak kerepotan kita, apalagi nanti melakukan proses rendering. Nah, itu akan memakan memori banyak teman-teman. Nah, itu agak kesulitan kita, apalagi kita di masa-masa seperti pandemi ini, kita belajar di rumah, kalian belajar di rumah. Nah, apalagi kita kan nggak bisa ke sekolah untuk berinteraksi langsung, bercerita langsung. Nah, itu agak susah juga kita mengaplikasikannya atau mempraktekannya pembuatan animasi ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman wajib tahu, wajib memahami, wajib mengerti bagaimana proses pembuatan animasi 3D. Itu ya teman-teman. Lalu kemudian saya ada contoh lagi video untuk kalian. Bentar. Oke,
Nah, ini saya mau kasih contoh video berupa motion grafis, teman-teman. Nah, jadi di dalam motion grafis ini saya berikan contoh itu adalah pembuatan pengenalan diri atau CV, teman-teman, curriculum vitae. Nah, ini adalah contohnya, bisa teman-teman saksikan. Oke, saya play dulu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ada kayak semacam perkenalan diri menggunakan 3D After Effects. Kalau teman-teman tahu ya, After Effects. Bentar, ini layarnya kebesaran. Ya. Nah, ini contohnya kalau kita mau bikin motion grafis. Ini bisa kita pelajari menggunakan After Effects, ada bisa. Ini lebih mudah menurut saya kita mengaplikasikannya pakai After Effects. Kalau untuk pembuatan dari HP atau handphone saya belum tahu ya, belum menemukan caranya atau ada aplikasi dari Play Store atau App Store. Tapi kita nanti coba cari tahu bisa nggak kalau misalkan kita gunakan dari handphone. Karena kalau misalkan dari kalian tidak semuanya memiliki handphone, tidak semua memiliki laptop, akan susah nanti kita. Setidaknya kita paham dan mengerti bagaimana cara pembuatan. Oke ya teman-teman ya. Itu aja, saya pause dulu videonya. Oke. Terakhir saya ada juga video terakhir untuk kalian. Bentar. Ini kalau video ini saya iseng-iseng buat ya teman-teman. Kalau ini menurut saya kalian bisa lah buatnya, karena ini mudah lewat Adobe After Effects. Kayak pop-up animation. Bentar. Oke. Tunggu sebentar ya. Gitu ya. Oke, ini saya iseng-iseng pernah buat ini pop-up animation. Jadi kalian bisa buat karakter, habis itu kalian bikin background, terserah backgroundnya apa aja, bebas. Lalu kita berikan efek-efek geraknya seperti kayak pop-up gitu. Nah, ini merupakan motion graph sederhana ya teman-teman. Jadi kalau di dunia iklan ini laku teman-teman. Kayak misalkan kita berikan informasi, infografik namanya, infografik. Kalau misalkan teman-teman mau lihat di YouTube, ini kalau misalnya kita kerja di perusahaan, kita sebagai desain grafis biasanya harus bisa membuat seperti ini. Jadi kita bikin vektor 2 dimensi, lalu kita bikin kita bikin grafisnya bergerak melalui After Effects. Jadi seakan-akan dia bergerak informasinya. Banyak teman-teman contoh-contoh dari infografis, kalian bisa lihat di YouTube. Nanti kemungkinan saya akan suruh kalian untuk membuat seperti ini. Hal-hal sederhana aja teman-teman. Kayak misalkan saya pengen kalian bikinnya kayak tadi, perkenalan diri, nama kalian, kelas kalian, hobi kalian, alamat rumah kalian, tapi dalam bentuk vektor, desain grafis kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal sederhana kita bisa buat dan bisa kita hasilkan sebuah karya. Karena teman-teman, saya pengennya kalian untuk kedepannya itu banyak karya, banyak hasil pembuat produksi dari kalian. Karena kalau misalkan kalian di multimedia, apalagi kalian mau kerja atau PKL atau magang, nah nanti kalian pasti akan ditanyakan
apa yang pernah kalian buat, portofolio itu ini ya teman-teman ya, kumpulan hasil-hasil karya. Nah, jadi kalian harus serius bikinnya, meskipun tidak sempurna, tapi itu adalah adalah hasil kerja keras kalian. Saya akan hargai kerja keras kalian asal kalian jujur dalam pembuatannya. Jadi gitu ya teman-teman ya, saya nggak menilai apakah desain kalian buruk atau bagus, tapi semua sama saja, tergantung karakter kalian sukanya yang mana, suka bikin animasi karakter atau suka bikinnya motion grafis, atau mungkin kalian sukanya malah di luar itu, kayak misalnya kalian sukanya bikin videografi dan lain sebagainya. Nah, itu akan saya hargai kerja keras kalian asalkan kalian tekuni di dalam bidang-bidang yang kalian minati dan sukai. Seperti itu ya. Kemudian terakhir teman-teman, untuk setiap pembelajaran kita secara online ini, saya informasikan ke kalian bahwa materi yang saya berikan wajib kalian tulis, kalian catat di buku tulis kalian, karena nanti teman-teman akan ada jadwal bahwa kalian mengumpulkan tugas atau catatan di sekolah. Jadi kalian wajib catat apa yang saya berikan, kalian catat, lalu kalian simpan baik-baik. Nanti akan ada jadwal untuk kalian datang ke sekolah dan untuk kalian mengumpulkan tugas ataupun catatan. Jadi kalian wajib mengikuti pembelajaran online dan juga wajib mengerjakan tugas serta catatan yang kalian punya dari materi setiap guru-guru yang diberikan. Itu ya. Jadi kalian harus belajar serius di dalam pembelajaran online ini, bukan jadi kalian main-main atau tidak serius ya. Jadi kalian harus tetap serius dalam mengikutinya. Itu saja teman-teman dari saya. Sekian dari saya, penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan boleh japri ke saya ataupun boleh komen di Google Classroom. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih.